Kembali bersama Mapikor TV Berita. Pelaksanaan demo yang ketiga kalinya oleh Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, di depan kantor Bank Rakyat Indonesia dan di depan kantor KPK. Atas keprihatinan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia, terkait dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp27,2 triliun, meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membatalkan RUPS sebelum jajaran direksi mempertanggungjawabkan laporan keuangan, seolah tidak digubris Erick Thohir. Aksi demo jajaran mahasiswa yang berlangsung kemarin siang, tanggal 25 Maret tahun 2021, hampir terjadi bentrok antara para pendemo dengan pihak kepolisian pengaman demo ketika para pendemo dipaksa turun dari pagar dengan keras. Perlakuan kasar ini memicu amarah mahasiswa yang berdemo. Untung saja kesalahpahaman ini bisa diredam sehingga tidak sampai terjadi keributan besar. Pernyataan sikap Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia tetap konsisten meminta pemerintah untuk mengusut tuntas kasus dugaan rekayasa, selisih penyimpangan laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia. Dalam orasi tersebut, para pendemo mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab pihak direksi dan komisaris sesuai prinsip standar akuntansi yang diterima umum. Kewajiban ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Oleh sebab itu, perbuatan rekayasa keuangan adalah perbuatan melanggar hukum, yang bisa dikenakan pasal Undang-Undang Pembohongan Publik dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Angka 27,2 triliun merupakan angka yang sangat besar. Sudah seharusnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN cepat tanggap, agar tidak terjadi presiden buruk bagi Erick Thohir sendiri. Menurut Evert Nunuhitu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara, bahwa jika tidak terlibat, kenapa Erick Thohir harus takut untuk segera menindaklanjuti temuan rekayasa ini? Seperti ketika menangani kasus Asabri, sementara pada kasus BRI terkesan Erick Thohir sangat lambat, bahkan tidak ada pergerakan sama sekali. Kecurigaan publik kepada Pak Menteri Erick Thohir harus segera dijawab dengan tindakan tegas, meminta jajaran direksi BRI untuk segera mempertanggungjawabkan temuan yang menjadi kerugian negara. Apalagi di situasi negara ini sedang dalam kesusahan, dengan menata kembali sistem perekonomian yang porak-poranda dihantam pandemi COVID-19. Memang tidak hanya Indonesia, tapi hampir di seluruh negara terimbas perekonomiannya akibat penyebaran COVID-19. Evert Nunuhitu ketika ditanya media Mapikor terkait temuan angka selisih penyimpangan laporan keuangan dari BRI tersebut, dia menjawab angka 27,2 triliun oleh PT Bank Rakyat Indonesia terbuka tahun 2018 dan 2019 adalah hasil temuan saya dan tim dari laporan keuangan. Kami siap mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan temuan kami ini di depan Menteri BUMN Erick Thohir dan seluruh jajaran direksi BRI, baik secara tertutup maupun terbuka. Bahkan kalau perlu, sekaligus dengan dugaan selisih penyimpangan laporan keuangan PT Bank Mandiri terbuka tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp26,9 triliun. Dari dua bank plat merah ini, selisih penyimpangan laporan keuangan mencapai 54 triliun lebih, tutur Evert Nunuhitu.
menurut Bung Ever, angka 27 triliun itu angka yang sangat besar. Nah, bagaimana tanggapan Bung Ever Nunu itu sebagai ketua GRPKN? Ya, memang temuan ini harusnya disikapi serius, baik oleh direksi BRI dan Pak Menteri Erick Thohir. Ini nggak bisa dipakai main-main. Sampai saat ini Pak Erick Thohir belum memberikan respon. Jadi menurut saya, apakah ini Pak Erick Thohir takut atau ada sesuatu di balik ini? Ini 2018 loh, dan 2019 itu kita masuk pada perhelatan politik yang besar, ada pilpres di dalamnya. Saya kira itu perlu jadi pertimbangan masyarakat, jadi berpikir-pikir nih kenapa. Saya kira itu mengenai angka 27,2 triliun ini angka yang kami sanggup untuk bertanggungjawabkan. Karena itu angka sangat tinggi. Pertanggungjawaban dari BRI itu ada di CEO daripada BRI, artinya direksi daripada BRI. Tapi mungkin tahu, itu bisa saja. Kenapa? Karena ini kan bukan kasus kecil. Kalau kasus ini kasus besar, masa Pak Erick diam? Seandainya ini menggiring opini kita untuk melihat ada sesuatu di belakang ini. Seandainya Bung Evert, seperti yang Bung Evert nyatakan by telepon dengan redaksi Media Mapikor, jika diminta pertanggungjawabannya dan untuk mempresentasikan sesuai pengakuan Bung Ever bahwa ini adalah hasil temuan Bung Ever dan rekan yang ahli dalam bidang auditor, apakah Bung Ever siap untuk mempresentasikan ini baik secara tertutup maupun secara terbuka, Bung Ever, jika diminta? Iya, siapa takut? Kita sangat siap. Harusnya PRI juga begitu, nggak perlu takut. Kalau kita nggak terlibat, kenapa kita mesti takut? Kita sangat siap. Dan saya harapkan PRI juga siap seperti kita. Ini kan skandal, bukan lagi korupsi ini. Sudah angkanya begini besar, nih skandal. Justru itu harus diungkapkan supaya masyarakat nggak bingung, betul nggak ini? Kan kalau begini orang jadi menuduh jadinya, terus menuduh dibilang salah. Nggak salah sebenarnya orang mengemukakan opini jadinya. Ini kan Pak Erick malah diam. Ini kan tanggung jawab dia. Orang BRI di bawah dia kok, dia ganti-ganti itu direksi itu komisaris sesuka dia kan. Datang masalah begini kok dia diam. Memang ini masalah 10-20 miliar? Bukan, ini puluhan triliun. Ya jangan begitulah. Ya, Pak Erick harusnya tunjukkan bahwa kesatria dia seperti dia tangani Asabri. Ya, kalau saya melihatnya begini, ini sengaja didiamkan, diabaikan, terus ujung-ujungnya ya kenapa nggak lapor? Ya Anda tahu kasus begini besar, kenapa bukan lapor saya? Supaya saya ungkapkan, panggil itu semua. Kan harusnya begitu. Jangan didiamkan, terus lapor, habis lapor selesai. Apakah Menteri BUMN Erick Thohir siap menerima tantangan Evert Nunu itu, serta tuntutan jaringan mahasiswa hukum Indonesia dalam aksi demonya yang hampir saja terjadi keributan?
menuntut Menteri BUMN agar segera meminta pertanggungjawaban Direksi Bank BRI, sebelum diadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal 25 Maret tahun 2021. Kita lihat nanti, semoga program akhlak yang selalu digaungkan Menteri Erick Thohir terlaksana dengan baik. Terkait kelanjutannya, kasus ini akan tetap dipublikasikan melalui website www.mapikornews.com dan media streaming Mapikor sampai tuntas.